Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Secure Shell atau yang disingkat dengan SSH. Pengertian Secure Shell. Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui saluran aman antara dua perangkat jaringan, terutama banyak digunakan pada sistem berbasis Linux dan Unix untuk mengakses akun shell. SSH dirancang sebagai pengganti telnet dan shell remote tak aman lainnya, yang mengirim informasi, terutama kata sandi, dalam bentuk teks sederhana yang membuatnya mudah untuk dicegat. Enskripsi yang digunakan oleh SSH menyediakan kerahasiaan dan integritas data melalui jaringan yang tidak aman seperti internet. Secara sederhana, SSH yang sering digunakan untuk trik internet gratis adalah sebagai tunneling, yaitu mengirimkan dan menerima data melalui koneksi lain. Fungsi Secure Shell. Yang pertama, menggantikan telnet, Arlogin, FTP, dan RSH yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan. Yang kedua, melakukan enskripsi data yang dikirim. Yang ketiga, protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan. Yang keempat, autentifikasi yang merupakan mekanisme untuk memastikan pengiriman dan penerimanya benar dan aman. Dan yang terakhir, untuk memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Manfaat Secure Shell. Manfaat menggunakan akun SSH adalah dapat meningkatkan keamanan data pada komputer ketika mengakses internet. Karena dengan adanya SSH sebagai perantara koneksi internet pengguna, SSH akan memberikan enskripsi pada semua data yang terbaca, baru mengirimkannya ke server lain. Selain dapat melakukan enskripsi data, SSH juga memiliki kemampuan melakukan port forwarding yang mana memungkinkan pengguna dapat melakukan koneksi aplikasi TCP dengan lebih aman dan pengguna dapat melakukan koneksi dengan membypass firewall atau proxy setempat. Dengan menggunakan SSH, pengguna juga dapat bergerak bebas melalui struktur file akun hosting. Pengguna juga dapat menjalankan tugas seperti monitoring log file dan memulai atau menghentikan servis. Ini berlaku di layanan VPS atau dedicated. Bahkan, pengguna juga dapat menggunakannya untuk install software ke akun hosting pengguna atau manage database MySQL. SSH mengizinkan pengguna untuk melakukan banyak hal lebih dari standar web. Kemudian ada jenis-jenis Secure Shell atau SSH. SSH adalah terdiri dari dua jenis, yaitu SSH Free atau yang sifatnya gratis, dan ada juga yang SSH Premium atau berbayar. Untuk SSH gratis biasanya hanya bertahan beberapa hari saja, namun hal ini tetap tergantung pada pemiliknya seberapa lama ia membuat batasannya. Umumnya, pemilik server akan merubah user serta passwordnya setelah 3 harian sehingga pengguna SSH gratis tentu harus mencari dan membuatnya lagi. Bagi Anda yang pemula, hal ini mungkin agak repot dan membingungkan, walaupun sebenarnya banyak website yang menyediakan akun SSH gratis. Adapun Secure Shell atau SSH Free atau gratis juga bisa didapatkan tanpa bayar. Masa aktif yang berlaku lebih pendek, bisa 1-3 hari saja atau paling lama 1 minggu saja. Kecepatannya juga terbatas karena gratis. Injek dan config-nya harus mencari sendiri. Jika ada masalah, tidak ada dukungan dari penyedianya. Untuk mendapatkannya harus rebutan karena banyak orang yang mencarinya. Kemudian ada juga Secure Shell atau SSH Premium, yaitu SSH berbayar. SSH Premium bisa didapatkan dengan berbayar. Masa aktifnya lebih panjang, sekitar 1 bulan. Kecepatannya juga bagus. Penyedia SSH juga memberikan garansi SSH. Injek dan config-nya sudah disediakan, jadi tidak perlu mencari-cari lagi. Full support.
Kemudian cara kerja Secure Shell atau SSH. Cara kerja SSH ini menggunakan model client server, di mana SSH client akan melakukan lalu lintas atau koneksi dengan SSH server. Dalam proses koneksi ke SSH server tersebut, SSH client akan menggunakan kunci kriptografi yang berfungsi untuk melakukan verifikasi data dan mengidentifikasi identitas SSH server yang menjadi tujuannya. Sehingga apabila kunci kriptografi yang digunakan oleh SSH client tidak sesuai atau tidak sama dengan SSH server, maka lalu lintas tersebut tidak akan mungkin tersambung. Kemudian ada juga tahapan-tahapan cara kerja SSH. Yang pertama, client bin atau Berkeley Internet Name Domain. Pada local port yang memiliki nomor besar melakukan koneksi ke SSH server menggunakan port 22 TCP atau port yang sesuai. Yang kedua, jika antara SSH client dengan SSH server sudah memiliki kesepakatan untuk menggunakan versi SSH tertentu, maka koneksi akan tersambung. Namun jika keduanya tidak menggunakan versi yang sama, maka koneksi tidak akan tersambung. Yang ketiga, SSH client akan meminta sebuah public key atau host key yang SSH server miliki. Kemudian yang keempat adalah SSH client dan SSH server menyetujui enkripsi yang digunakan oleh keduanya. Perlu diingat, embedders untuk kunci kriptografi yang digunakan keduanya harus sama. Yang kelima, ada SSH client akan membentuk sebuah session key yang menginskripsinya menggunakan public key milik SSH server. Yang keenam, SSH server mengembalikan data rahasia tersebut menjadi data asli yang didapat dari SSH client. Kemudian SSH server menginskripsi balik dengan public key milik SSH client. Dan terakhir mengirimkannya kembali ke klien untuk kebutuhan verifikasi. Yang keenam, ada user atau pengguna yang menggunakan teknologi SSH ini kemudian mengotentikasi dirinya ke server dengan memasukkan username dan password yang sudah disediakan. Sampai pada tahap ini koneksi sudah terbentuk dan sudah aman, di mana SSH client sudah bisa bekerja secara interaktif untuk melakukan transfer file ke atau dari SSH server. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kelebihan dan kekurangan dari Secure Shell atau bisa disebut dengan SSH. Jadi SSH itu sebagai teknologi jaringan yang aman pasti memiliki berbagai macam manfaat dan tentunya pasti memiliki kekurangannya. Jadi berikut ini adalah beberapa dari kelebihan dan kekurangan Secure Shell atau SSH. Jadi kelebihan-kelebihan dari Secure Shell atau SSH yang pertama itu dia memiliki fitur DNS dan IP address spoofing, di mana data yang masuk itu disimpan di dalam cache server. Kemudian yang kedua, jika menggunakan SSH, user bisa membuka dengan mudah situs yang sudah tidak bisa dibuka lagi, sehingga bisa dibuka lagi alias situs yang sudah diblokir. Kemudian yang ketiga, user akan mendapatkan sebuah koneksi yang lebih cepat. Namun kecepatan koneksi ini tergantung pada jenis SSH server yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah bisa dengan mudah mendapatkan koneksi internet secara gratis. Kemudian yang kelima adalah harganya yang terjangkau lebih murah jika dibandingkan kita membeli di operator seluler. Kemudian kekurangan dari Secure Shell atau SSH itu tentunya adalah jika dalam menggunakan SSH ini tidak bisa dipakai selamanya. Jadi jika ingin menggunakannya perlu untuk mengupdate secara berkala. Kemudian kekurangan yang kedua adalah memang pada SSH ini kita bisa mendapatkan koneksi yang lebih cepat, namun itu hanya berlaku untuk versi yang berbayarnya saja. Apabila kita ingin menggunakan versi yang gratis, maka ketika proses pendownloadan maka koneksinya itu akan lambat.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa SSH merupakan sebuah pengembangan dari teknologi telnet yang memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti memiliki fitur DNS dan IP address spoofing, bisa mendapatkan akses secara gratis, koneksi yang lebih cepat, bisa membuka website yang tidak bisa dibuka, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan SSH untuk melakukan kegiatan remote server, pengguna akan dijamin keamanan aksesnya, karena SSH ini memiliki fungsi untuk melindungi dan mengamankan pertukaran data yang sedang terjadi dengan menggunakan proses enskripsi data. Sekian pembahasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.